Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kabar selamat limunalatai, salam sahujud karembeng melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai persengketaan internasional antara Pulau Sipadan dan Pulau Likitan, yaitu antara kedua belah pihak negara, Indonesia dan negara Malaysia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Beni Kumar Paung. Perkenalkan, nama saya Rini Sriani. Perkenalkan, nama saya Normala. Perkenalkan, nama saya Rina Sriana. Perkenalkan, nama saya Citolati. Tanpa berlama-lama, marilah kita ke presentasinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu geografi dan sejarah. Permasalahan ini dinamakan dengan sengketa Pulau Sipadan dan Likitan, yang mana Indonesia dan Malaysia terlibat selisih atas hak milik kedua pulau tersebut di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan yang memiliki luas 50.000 meter persegi dan juga Pulau Likitan yang memiliki luas 18.000 meter persegi. Pulau Sipadan terletak sekitar 24 km dari Pulau Daratan Sabah, Malaysia, dan sekitar 64 km dari pantai timur Pulau Sebatik, di mana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50 meter persegi ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu, dengan taburan karang menjalar dari utara ke selatan dan memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak bumi, dan gas bumi. Pulau Likitan terletak sekitar 34 km dari pantai daratan Sabah, Malaysia, dan laut sekitar 93 km dari pantai timur Pulau Sebatik. Pulau Likitan terletak 34 km dari Pulau Daratan Sabah, Malaysia, dan 93 km dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur Pulau Kalimantan. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sejarahnya berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dan dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Yogyakarta pada bulan Juni 1998. Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, serangkaian perundingan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan Joint Working Group Meeting, Senior Official Meeting, dan Joint Commission Meeting. Sebelumnya, pada tahun 1994, Indonesia dan Malaysia mencoba membuat terobosan dengan menetapkan atau menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Mardiono, dan Malaysia menugaskan wakil Perdana Menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia. Dalam perundingan, kedua perwakilan itu melaksanakan 4 pertemuan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1995 dan 16 September 1995. Lalu di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. Sampai akhirnya, kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Malaysia sepakat menyerahkan penentuan kedua wilayah ini ke Mahkamah Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kronologi sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Permasalahan ini bermula pada tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia ingin membuat data tentang perbatasan dari masing-masing negara. Ternyata baik negara Indonesia maupun negara Malaysia, mereka sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam wilayah negara mereka, dan pada akhirnya Indonesia dan Malaysia pun sepakat agar Pulau Sipadan dan Pulau Likitan dinyatakan keadaan status quo. Pengertian status quo di sini adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan pada saat itu, yang artinya pulau tersebut dibiarkan terlebih dahulu dengan keadaan seperti itu, tanpa ada campur tangan dari negara manapun. Indonesia, negara di sini adalah negara Indonesia dan negara Malaysia. Karena persoalan pulau ini masih belum selesai, tetapi sayangnya terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia dalam memahami arti dari status quo itu sendiri. Malaysia pun
membangun resort pariwisata yang baru yang dibangun oleh pihak swasta di Malaysia di pulau tersebut, karena menurut Malaysia status quo artinya Pulau Sipadan dan Pulau Likitan tetap berada di bawah kendali Malaysia sampai saat ini. Nah, itu tadi menurut Malaysia. Sedangkan menurut Indonesia, status quo artinya dua pulau yang tidak boleh ditempati atau diduduki sampai sengketa pulau ini selesai. Karena Malaysia telah membangun fasilitas pariwisata di Pulau Sipadan dan Pulau Likitan, maka Indonesia pun mengajukan protes ke Kuala Lumpur dan meminta pembangunan diberhentikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penyebab sengketa. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam peta nasional mereka. Pada awalnya, permasalahan sengketa ini ingin diselesaikan melalui Dewan Tinggi ASEAN. Namun, pihak Malaysia menolak karena pihak Malaysia menduga bahwa mereka akan kalah dalam persidangan tersebut. Karena pada saat itu juga mereka sedang terlibat sengketa dengan negara lain seperti Singapura, Filipina, dan juga Laut Cina Selatan. Pada tahun 1991, pihak Malaysia mengusir semua warga Indonesia yang berada di kedua pulau tersebut menggunakan bantuan polisi hutan atau setara dengan Brimob Indonesia. Tujuan pengusiran tersebut supaya Indonesia dapat mencabut klaim dari kedua pulau tersebut. Akhirnya, Malaysia dan Indonesia pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini melalui hukum internasional dan bukan melalui politik atau ASEAN. Indonesia pun sampai-sampai membentuk tim khusus seperti pakar sejarah, hukum internasional, dan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri. Mereka melanjutkan pengadilan pertama di Filipina melalui Mahkamah Internasional. Pada tanggal 2 November tahun 1998, Indonesia dan Malaysia bersama-sama memberitahu kepada pengadilan untuk melakukan perjanjian khusus tentang kedua pulau tersebut antara Pulau Likitan dan Pulau Sipadan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997 yang berlaku pada tanggal 14 Mei 1998. Sesuai dengan perjanjian-perjanjian, kesepakatan dan bukti-bukti yang mereka berikan atas kedaulatan atas Pulau Likitan dan Sipadan yang berada di tangan negara yang mana. Tidak lama setelah pengajuan memori dan kontra serta jawaban dari pihak Filipina pada tanggal 13 Maret 2001 meminta izin untuk masuk atau untuk bergabung menjadi intervensi pada permasalahan tersebut, sebab keputusan atas kedua pulau tersebut sangat berpengaruh atas klaim Kalimantan Utara yang menjadi alasan Filipina untuk ikut intervensi dalam permasalahan kedua pulau tersebut. Oleh karena itu, pengadilan mendatangkan Filipina, Indonesia, dan Malaysia untuk didengarkan. Setelah dilakukannya sidang, pihak pengadilan menolak atas permohonan intervensi untuk kedua pulau tersebut. Alasannya yang ada dari Indonesia sebab pihak Filipina atas permohonannya tidak memadai pokok perkara dan tidak tepat waktunya, dan alasan Malaysia karena pihak Filipina tidak memadai. Setelah itu, Indonesia menegaskan klaim atas dasar Konvensi 1891 Britania Raya. Setelah memeriksa Konvensi 1891, Mahkamah tidak dapat menafsirkan sebagai penetapan garis batas kedaulatan pulau-pulau tersebut. Setelah menolak argumen Indonesia, pengadilan berusaha untuk menentukan kepemilikan kedua pulau tersebut. Dalam kaitan itu, Indonesia melampirkan Angkatan Laut Belanda yang sering berpatroli di sekitaran pulau tersebut, serta adanya nelayan yang menggunakan perairan di sekitaran Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Untuk lampiran patroli Belanda, pihak pengadilan tidak menjadikan dasar atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Sedangkan untuk
untuk adanya nelayan yang mempergunakan perairan itu dipertimbangkan oleh pihak pengadilan. Baiklah, selanjutnya perjanjian bahwa sengketa ini diajukan secara internasional di ICJ atau International Court of Justice pada tanggal 31 Mei 1997. Presiden Soeharto berkunjung ke Malaysia untuk menandatangani perjanjian persetujuan agar sengketa ini diselesaikan secara internasional. Keputusan sengketa pulau yang akan dibahas di Mahkamah Internasional nanti bersifat final dan kedua belah pihak harus sepakat menerima apapun hasilnya. Tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Likitan dibawa ke Mahkamah Internasional dan pihak Malaysia memberikan bukti tentang perjanjian Sultan Sulu dan Inggris yang nantinya wilayah tersebut menjadi milik Malaysia setelah merdeka dari Inggris. Kemudian Malaysia juga memberikan bukti bahwa Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke peternak penyu pada tahun 1930 dan ada juga mercusuar dengan tulisan dibangun oleh Inggris. Selanjutnya, pengajuan bukti-bukti. Pihak Indonesia pun mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini adalah bagian dari NKRI berdasarkan perjanjian Juanda dengan menarik garis dari lintang tanpa batasan. Pihak Indonesia pun mengajukan bukti bahwa kapal induk Belanda pernah berpatroli di sekitar dua pulau tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu hasil keputusan dari Mahkamah Internasional. Hakim Mahkamah Internasional menolak bukti Indonesia karena perjanjian Juanda hanya mengatur pembagian dari darat, bukan pembagian laut. Kemenangan Malaysia ini berdasarkan pertimbangan efektivitas di mana ada kedaulatan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Inggris di kedua pulau ini. Kedaulatan yang dimaksud adalah penarikan pajak ke peternak penyu di pulau tersebut pada tahun 1930. Kemudian Inggris juga pernah melakukan operasi mercusuar di pulau tersebut pada tahun 1960. Dengan kata lain, kedua pulau ini adalah milik Malaysia dan bukan milik Indonesia karena pulau ini bekas pendudukan Inggris. Jadi, kesimpulannya, Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah milik Malaysia. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Dari 17 hakim, 15 hakim adalah hakim tetap Mahkamah Internasional. 1 hakim perwakilan dari Malaysia dan 1 hakim perwakilan dari Indonesia. Hasilnya, dalam voting dari lembaga tersebut, 16 hakim berpihak kepada Malaysia dan hanya 1 hakim yang berpihak kepada Indonesia. Baik, sekarang di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulan dari sengketa Pulau Sipadan dan Likitan merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketaan dua negara terhadap suatu wilayah, yaitu antara negara Malaysia dan Indonesia, yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan pemungutan negara melalui penambahan wilayah Indonesia dan Malaysia. Dan ini menghadapi sengketa wilayah selama 33 tahun, yakni sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2002. Lalu pada Desember 2002, Mahkamah Internasional seperti yang telah rekan saya sampaikan memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan kepada negara Malaysia. Dalam kesimpulan ini, yang harus kita ketahui adalah kehilangan suatu pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Likitan, bukan karena Indonesia tidak mampu menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, melainkan kehilangan Pulau Sipadan dan Likitan sebenarnya lebih kepada hukum dan sejarah dari pulau. Saran yang dapat kami sampaikan adalah, dari pemaparan yang kami paparkan pada materi di atas, kita sebagai bangsa Indonesia, terkhususnya kaum muda Indonesia, harus menjaga serta melestarikan lingkungan kita pada saat ini. Dan besar harapan kami kepada pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan pulau-pulau terluar Indonesia dengan membuat administrasi
supaya tidak ada lagi pulau Indonesia yang terlepas. Baik, itu dia presentasi melalui video yang telah kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.